Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama datang menyembah hadirat-Nya yang kudus di dalam persekutuan kita, walaupun kita berada di dalam rumah kita atau di tempat kita yang saling berjauhan, tetapi dalam Roh Kudus kita senantiasa diikat dalam satu kasih, di dalam satu pelayanan untuk menyenangkan Tuhan. Saudara kekasih, marilah kita puji nama Tuhan dengan pujian sebab Kau besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada hati kami bersuka cita dan penuh syukur di hadapan-Mu pada sore hari ini Bapa. Karena kami beroleh kesempatan yang baru untuk kembali Bapa menikmati hadirat-Mu melalui ibadah tengah minggu kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kelegaan, sukacita, dan kesempatan yang baru untuk boleh Tuhan melayani Engkau. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, yang tiada tara di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kami. Berkenan Tuhan melayakan seluruh penghidupan kami di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, supaya di dalam pertolongan-Mu kami boleh menikmati hadirat-Mu dari awal hingga selesainya. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Ibadah kami dari awal hingga selesainya, biarlah kiranya Roh-Mu yang memimpin, sehingga tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kepada kami. Kami letakkan Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan kudus-Mu pada malam ini, supaya dipenuhi oleh kuasa-Mu,
Sehingga bukan dengan kekuatan kami Bapa, tapi hadirat-Mu, kuasa-Mu dan urapan-Mu yang turun atas kami. Sehingga semua pelayanan kami berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah lawatan-Mu juga menjamah seluruh umat-Mu Tuhan yang boleh bersatu hati pada malam hari ini menikmati hadirat-Mu. Lawatlah mereka di dalam seluruh keberadaan mereka saat ini, sehingga di dalam kuasa-Mu semua beroleh kelegaan, yang sakit disembuhkan, yang lelah diberi kelegaan, yang Tuhan berbeban berat diberi sukacita dan pengharapan. Sehingga ya Bapa, semua umat-Mu bahkan siapapun Tuhan yang boleh bergabung dalam ibadah kami ini, boleh merasakan kuasa-Mu, bahkan sejauh kasih-Mu berkenan. Daerah di tempat di mana anak-anak boleh mengikuti ibadah ini dipenuhi oleh terang dari surga, mujizat-Mu terjadi, pemulihan terjadi, dan nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Biarlah ya Tuhan melalui ibadah kami ini boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa yang masih belum mengenal kepada-Mu, sehingga ya Bapa oleh kemurahan-Mu semakin banyaklah orang boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Itulah Allah kita yang maha mulia, Allah kita yang maha besar, Allah yang selalu memelihara penghidupan kita. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya itu, biarlah kita tetap merindukan hadirat-Nya, dan kita boleh berseru kepadanya. Apa yang selalu kita rindukan adalah diam di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin, haleluya. Itu yang boleh dilakukan, dirindukan oleh setiap anak Tuhan, yang boleh merasakan hadirat Tuhan, yang boleh senantiasa merindukan kasih Tuhan. Dia akan selalu rindu akan hadirat Tuhan, akan rumah Tuhan, akan firman Tuhan. Maka saudara kekasih, biarlah kita boleh semakin bertekun melakukan ibadah kita di akhir zaman ini, boleh semakin bertekun melakukan pelayanan kita, supaya hidup kita boleh semakin dikuatkan, dan kita tidak pernah terlepas dari kasih-Nya yang memerdekakan dan menyelamatkan. Saudara kekasih,
di dalam keberadaan kita di tengah-tengah dunia saat ini yang penuh dengan segala kegelapan, yang membuat banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak kita pahami. Tapi jika kita datang kepada Tuhan, kita akan beroleh ketenangan, kita akan beroleh kelegaan, kita akan beroleh kekuatan. Maka marilah kita bernyanyi di hadapannya dengan pujian, hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, pertolongan Tuhan selalu tepat pada setiap anak-anaknya yang tidak berhenti mencari hadirat-Nya dan berseru-seru di dalam nama-Nya.
Saudara kekasih, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita persiapkan seluruh hidup kita, sehingga kuasanya di dalam Roh Kudus yang melawat seluruh penghidupan kita, seluruh daerah tempat kita beribadah, sehingga ketika firman-Nya diperkatakan, kuasanya boleh bekerja, melawat, menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap kehidupan kita, bahkan daerah tempat kita diterangi, sehingga segala kuasa kegelapan dan tulah-tulah akhir zaman dihalaukan dari seluruh penghidupan kita. Mari kita persiapkan hidup kita dengan pujian, janjimu seperti fajar. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Bapa, oleh karena kasih-Mu kami masih boleh menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini di dalam ibadah kami. Di dalam seluruh persoalan, permasalahan, bahkan Tuhan, segala ketika kami di persimpangan jalan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa menunggu kami dengan tangan terbuka untuk kami datang berlari kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau boleh mengingatkan kepada kami, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Allah yang selalu menggendong kami dalam seluruh keberadaan hidup kami. Baik kami ketika susah, di dalam segala keberadaan yang mungkin Bapa kata dunia penuh dengan segala keberatan hidup. Tapi terima kasih Bapa,
Engkau telah datang kepada kami, mengajarkan dan mengingatkan kami melalui ibadah kami, melalui pujian kami. Engkau Allah yang selalu menggendong setiap anak-anak-Mu yang berserah dan mencari hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Biarlah juga ya Tuhan melalui perkataan-Mu yang akan Kau sebentar beritakan melalui hamba-Mu. Kami merindukan kuasa itu boleh berkarya dalam hidup kami. Semua umat-Mu yang telah mendengar, yang telah akan siap mendengarkan firman-Mu, biarlah Bapa mendapat lawatan kuasa kasih-Mu, sehingga kami semua boleh diteguhkan, boleh dikuatkan, bahkan Tuhan pengharapan baru selalu timbul bagi kami. Bahkan oleh kemurahan-Mu Bapa, firman-Mu bekerja sejauh kasih-Mu berkenan, melawat seluruh tempat kami, di mana kami boleh mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah dalam pertolongan-Mu, urapilah dia dengan kuasa-Mu, sehingga setiap perkataan yang akan disampaikan adalah perkataan yang telah wahyukan kepada hamba-Mu, sehingga Tuhan setiap perkataan itu membangun kami semua. Bahkan perkataan-Mu Bapa menjadi rema bagi kehidupan kami, untuk kami tetap melangkah di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam tuntunan tangan kasih-Mu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Bapa, Engkau hadir menjadi kekuatan, Engkau hadir menjadi terang bagi kami. Biarlah firman-Mu Bapa menjadi terang dan menerangi seluruh isi hati pikiran kami, sehingga kami semua umat-Mu menjadi terang dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPS Baladewa yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu yang kita ikuti pada sore hari ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang bagaimana profesionalisme seorang hamba Tuhan, gitu ya, seorang pelayan Tuhan. Kenapa penting kita pelajari hari ini? Karena memang kondisi dunia ini sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Tentu saja kita melihat berita, kita mungkin bahkan merasakan langsung bagaimana perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja, kondisi politik kita juga sedang tidak baik-baik saja, entah di dalam negara kita atau di seluruh dunia gitu ya. Karena sekarang negara-negara adidaya ini sedang bersitegang gitu ya. Dan ini detik-detik akan datangnya perang dunia gitu kan. Tetapi di dalam kesemuanya itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pelayan Tuhan tetap dituntut untuk profesional gitu ya. Untuk kita menjalankan tugas pelayanan kita itu secara profesional. Dan bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan di masa seperti ini untuk tetap profesional. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan sebuah tema yaitu profesionalisme pelayan Kristus gitu ya. Ini bagian yang pertama. Dan kita akan melihat, kita coba buka di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 19 seperti yang sudah saya tampilkan di dalam video berikutnya. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan kita baca bersama-sama, yaitu ada di Matius 25 ayat 14 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sangat sering ya mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tetapi saya mencoba untuk mengeksegesinya lagi, dan saya akan membuat sebuah disclaimer ya di awal, bahwa Tuhan di sini tidak kita tafsirkan sebagai Tuhan gitu ya. Karena ini jelas bukan gambaran Tuhan gitu. Memang bukan. Tetapi kita akan belajar dari karakter hamba-hamba ini gitu ya. Justru karena kita melihat tuannya ini saja kejam, hamba-hambanya tetap setia. Nah, apalagi kita yang tuannya adalah Tuhan yang baik gitu ya.
Dan saya tidak akan langsung mengartikan juga atau menafsirkan juga bahwa talenta yang mereka terima ini adalah talenta yang artinya kemampuan, bukan. Yang jelas talenta di sini ya berarti uang gitu ya. Entah itu uang emas, entah itu uang perak. Yang jelas talenta ini uang karena dikatakan di ayat 16. Jadi talenta yang diberikan itu bukan kemampuan yang diberikan, bukan. Justru Bapak Ibu Saudara kita akan melihat bagaimana Tuhan ini ya, sang Tuhan dalam kisah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini, dia melihat, dia tahu potensi setiap hamba-hambanya. Yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta gitu ya. Menurut kesanggupannya, ya kan? Saya garis bawahi, saya pertebal menurut kesanggupannya, ya. Kemudian di ayat 16 ya, kita eksegesa lagi, kita perdalam. Hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, menjalankan, ya nanti kita lihat itu ya, artinya menjalankan itu apa. Kenapa ketika dijalankan dia bisa beroleh 5 laba 5 talenta itu ya. Kemudian hamba yang kedua juga yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga, berarti sama dengan hamba yang memiliki 5 talenta. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu Saudara. Di sini saya sudah membuat beberapa kata kuncinya ya. Yang pertama yaitu tentang kesanggupannya. Ya, menurut kesanggupannya. Ini dalam bahasa Yunaninya dia menggunakan kata dunamis. Tuhan Yesus menggunakan kata dunamis yang artinya itu kuasa, kekuatan, kemampuan atau potensi, gitu ya. Jadi justru kesanggupannya inilah potensinya, ya. Bukan berarti dia diberi 5 talenta itu diberikan 5 kemampuan, bukan. Justru memang dia sudah memiliki kemampuan itu, sudah memiliki potensi itu, dan si Tuan, sang Tuan itu melihatnya gitu ya. Makanya yang satu diberi 5, satu diberi 2, satunya diberi 1 gitu ya. Dan tadi kita baris bawahi ya bahwa hamba dengan 5 talenta itu segera sudah menerima uang. Dia menjalankan uang itu. Menjalankan ya berarti bekerja, berarti mengupayakannya gitu ya. Kemudian hamba dengan 2 talenta berbuat demikian juga. Artinya sama seperti hamba dengan 5 talenta. Dia menjalankannya, dia bekerja, dia mengupayakannya gitu ya. Dan kalau hamba 1 talenta kita nggak perlu bahas karena kita tahu sama-sama ya, kita sudah pernah baca itu bahwa dia menguburkan 1 talenta yang dia miliki gitu ya. Jadi justru dia menunjukkan ketidakprofesionalannya sebagai hamba. Dan kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, kalau uang itu adalah uang emas atau uang itu adalah uang perak, 1 talenta itu artinya 30 kilogram. Jadi bisa bayangkan aja berapa miliar uang yang dipercayakan kepada mereka gitu ya, begitu besar. Sangat besar bahkan. Jadi kita sambil merenung Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya dipercayakan uang segitu, apa yang akan saya lakukan sebagai pelayan yang profesional? Jadi apakah saya mampu nih? Apakah saya bisa sebagai pelayan yang profesional? Gimana caranya saya mengupayakan uang itu? Karena nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa hamba yang memiliki 5 talenta itu akhirnya dia bisa membuat uh, yang 5 talenta itu menjadi 10 talenta. Artinya dia punya laba 5 talenta. Hamba yang 2 talenta dia bisa membuat menjadi 4 talenta. Artinya dia memiliki laba 2 talenta. Makanya kita melihat Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang dimiliki oleh kedua hamba ini, ya. Dan di situ saya melihat bahwa mereka memiliki komponen kompetensi profesional yang muncul ya dari apa yang mereka lakukan dari hamba 5 dan 2 talenta itu. Yang pertama, secara soft skill ya. Mereka memiliki karakter yang adaptif. Terlihat dari cara mereka menangani tantangan dari Sang Tuhan yang datangnya tidak terencana. Kalau kita baca nats tadi Bapak Ibu Saudara, memang
tantangan ini atau tanggung jawab ini itu diberikan secara tiba-tiba, tidak ada notifikasi di awal. Kecuali sudah ada notifikasi. Tadi perumpamaannya mungkin diceritakan sebulan sebelumnya sang tuan sudah memberitahukan kepada kedua hamba bahwa dia akan mempercayakan uangnya. Nah, hambanya bisa mempersiapkannya gitu ya. Tetapi ini enggak. Ketika dia mau bepergian, dia mempercayakan uangnya kepada hamba-hambanya itu gitu ya. Dan masing-masing diberi tadi, satu 5 talenta, kedua 2 talenta, ketiga 1 talenta, menurut potensinya. Ya. Jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu Saudara bahwa kedua hamba ini secara soft skill mereka memiliki karakter yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat. Dan ini adalah salah satu soft skill eh, yang dimiliki oleh seorang yang profesional. Begitupun kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Dengan kondisi yang minim, dengan kondisi yang mungkin tidak mengenakan, mungkin dengan kondisi yang sangat tidak ideal Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagaimana kita beradaptasi, tetap menjadi pelayan, tetap menjadi hamba yang profesional. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Bagaimanakah caranya supaya kita, aku dan kamu gitu ya, menjadi hamba yang profesional di tengah kondisi yang tidak ideal. Kalau kondisinya segala sesuatunya itu ideal, Bapak Ibu Saudara, itu tentu bukan menjadi sebuah masalah karena ideal. Semuanya ada, sumber daya manusianya ada, sumber daya alamnya ada, ya, logistiknya ada, ya aman-aman aja. Tapi kita melayani di tengah kondisi yang serba minim gitu ya. Mungkin bukan yang berkekurangan tetapi sebagai minim gitu. Ya, serba minim. Mungkin gitu ya. Termasuk dalam kondisi keluarga kita. Karena saya sering mendengar Bapak Ibu Saudara, orang tidak melayani Tuhan, orang tidak lagi melayani Tuhan setelah dia berkeluarga. Saya dengar beberapa kesaksian orang ya, dan dia sampaikan, dulu waktu muda saya sudah melayani Tuhan kok. Saya sudah totalitas dulu waktu muda, sekarang waktunya saya melayani keluarga. Ini sebenarnya statement ini terlihat benar, terlihat baik, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu ya. Karena pelayanan kita yaitu sampai akhir hayat, ya. Sampai akhir nanti, bukan hanya ketika kita muda saja, kemudian nanti sudah berkeluarga, akhirnya tidak melayani lagi di dalam konteks melayani gereja, tetapi hanya melayani keluarga, artinya bekerja setiap hari, ya, pagi sampai sore, pagi sampai malam untuk melayani keluarga, ya kita harus punya hikmat tentang itu gitu ya. Tetapi yang pasti, hamba yang profesional dia adaptif, dia mampu menyesuaikan diri gitu ya. Itu salah satu soft skill-nya yang nampak dalam dua hamba ini. Sebenarnya kalau kita mau bahas banyak sekali komponen kompetensi yang harusnya kita miliki, tetapi dari dua hamba ini saja kita melihat ya sebuah keberhasilan yang luar biasa dengan dia memiliki karakter yang adaptif itu ya. Kemudian secara hard skill ya, memang kita tahu pasti ya. Mereka mampu menetapkan goals, tujuannya jelas, langkah-langkahnya tepat, hasil yang dicapai sesuai kemauan sang tuan. Nanti kalau kita baca nats di bawahnya, jelas gitu ya, bahwa sang tuan puas dengan hasil kinerja kedua hamba itu. Karena yang 5 talenta akhirnya memiliki laba 5 talenta, jadi total 10 talenta. Hamba yang 2 talenta memiliki laba 2 talenta, akhirnya totalnya 4 talenta. Jelas, hasilnya jelas, goals-nya jelas, langkah-langkahnya tepat. Itu hard skill yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi memang dua komponen ini yang dimiliki oleh dua hamba ini itu cukup untuk menjadikan mereka berhasil dalam mengupayakan potensi mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang menjadi pergumulan kita, apakah dua komponen ini aja sudah punya?
Jadi kita harus membedakan antara pasrah dan menyerah, gitu ya. Pasrah itu dia terus berupaya gitu ya, tetapi hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau menyerah itu, ya dia nggak mau lakukan apapun. Ya sudah, gini-gini aja, nggak apa-apa. Gini-gini aja udah loh. Ya udah kayak gini aja, nggak usah kita belajar tentang teknologi, nggak usah kita belajar tentang update eh, teologi yang baru, kita nggak usah belajar tentang firman Tuhan lagi gitu ya. Cukup yang dulu-dulu aja lah, udah cukup itu aja. Jadi kalau hari ini orang khotbah, ini sama ayatnya, sama. Udah nggak usah dengerin, nggak mau belajar, nggak mau adaptif. Atau memang ya nggak mau melakukan, nggak mau mengupayakan. Jangankan eh, menetapkan langkah-langkah, menetapkan rencana saja. Oh, tahun ini aku mau melayani seperti ini supaya nanti hasil yang dicapai seperti ini, seperti ini. Enggak, ya sudahlah kita jalani aja, gini aja. Hasilnya nanti serahkan sama Tuhan. Ini kata-kata yang sering kali jadi tameng gitu ya. Jadi senjata. Sebenarnya hanya karena malas saja. Tapi kemudian kata-katanya ya sudah nanti hasilnya serahkan Tuhan. Loh, kok serahkan Tuhan? Sedangkan dia nggak ada upayanya untuk merencanakan, untuk mengevaluasi, untuk melaksanakan dengan metode-metode yang terbaru gitu ya. Kalau satu cara gagal, coba cara kedua. Kalau cara kedua gagal, coba cara ketiga. Itu bisa terjadi pun kalau ada evaluasi gitu ya. Tapi kalau tidak pernah melakukan itu, ya sudah, gini-gini aja. Artinya itu tidak profesional, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau mengatakan siapa saja, si A atau si B, saya nggak perlu mengatakan seperti itu karena sebenarnya ini juga autokritik untuk saya juga gitu ya. Ketika saya sampaikan ini, saya juga meneliti juga. Jangan-jangan saya juga nggak mau mengembangkan diri nih. Jangan-jangan saya nggak mau mengembangkan pengetahuan teologi saya. Jangan-jangan saya hanya berhenti cukup puas dengan apa yang saya pelajari waktu kuliah dulu aja. Saya nggak mau update lagi, saya nggak mau refresh lagi, saya nggak mau baca lagi. Oh, saya udah pernah baca kok. Kitab Wahyu itu saya udah pernah baca, nggak usah dibaca lagi, nggak akan berubah isinya. Bukan itu. Tapi tetap harus baca overview itu tetap gitu ya. Jadi ini komponen-komponen kompetensi profesional yang eh, nampak dari kedua hamba itu yang harusnya bisa kita pelajari, bisa kita ambil. Dari dua komponen ini aja, itu bisa kita ambil Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah cukup untuk membawa kita kepada sebuah keberhasilan. Ya, syukur-syukur kita belajar atau memenuhi komponen kompetensi yang lain, yaitu haleluya puji Tuhan gitu ya. Tetapi setidaknya dua hal ini, adaptif dan eh, mampu menetapkan tujuan dan melangkah yang tepat ini, itu sudah cukup untuk kita memperoleh keberhasilan, untuk kita menjadi pelayan yang profesional. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat nih, kita belajar nih dari kedua hamba itu sambil kita merefleksikan kepada diri kita sendiri juga gitu ya. Jadi kalau hari ini saya melayani sebagai aser, Bapak Ibu Saudara tahu nggak aser yang baik itu seperti apa? Kalau hari ini saya melayani sebagai tim musik, Bapak Ibu Saudara tahu nggak tim musik yang baik itu seperti apa? Tim musik yang menyembah itu seperti apa? Tim musik yang dikenan Tuhan itu seperti apa? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau hari ini saya melayani sebagai worship leader, sebagai song leader, sebagai singer, sebagai apapun itu ya, yang yang dia membawakan pujian, saya tahu nggak sih song leader, worship leader atau singer yang baik itu yang seperti apa? Tahu nggak? Yang benar tuh yang seperti apa? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sebagai pelayan Tuhan kemudian mengabaikan itu, Bapak Ibu sendiri sudah bisa menilai
Bapak Ibu Saudara itu hamba yang 5 talenta, hamba yang 2 talenta, atau hamba yang 1 talenta, tanpa ada orang lain perlu menghakimi Bapak Ibu Saudara, tanpa ada orang lain perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini cukup menjadi cermin bagi kita. Jadi perlu kita melihat, kita mengevaluasi diri kita ini tuh, cerminan kita tuh hamba yang berapa talenta sih? Yang 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta? Atau jangan-jangan selama ini kita sudah mendengar puluhan kali firman ini, tetapi tetap menjadi hamba yang 1 talenta. Wah, ini tentu bukan berita yang baik. Ini tentu bukan kondisi yang baik, Bapak Ibu Saudara. Karena nanti kita lihat hukumannya hamba yang 1 talenta ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh baca sendiri satu perikop lengkapnya. Apa hukuman untuk hamba 1 talenta ini? Walaupun ini perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, tentu ini bukan perumpamaan yang uh, tidak punya arti apapun. Pasti artinya sangat dalam, karena yang menyampaikan Tuhan Yesus sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tahu di mana letak posisi Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara ingin ya mencontoh dua hamba ini, hamba 5 talenta dan hamba 2 talenta. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berpikir, lalu langkah apa yang saya ambil Tuhan? Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berdoa sama Tuhan, meminta sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, mungkin kemarin-kemarin saya mengabaikan untuk menjadi pelayan yang profesional, tetapi hari ini saya mau belajar menjadi pelayan yang profesional. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya punya beberapa solusi gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yang agar kita menjadi profesional, yang pasti ya dengan pendidikan formal gitu ya. Pendidikan formal di sini ya berarti mungkin Bapak Ibu Saudara bisa kuliah ya, apapun itu untuk memperlengkapi pelayanan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Contoh kalau main musik, kuliah musik supaya permainan musiknya makin oke, secara skill oke, secara penyembahan oke, secara sikap dalam melayaninya oke gitu ya. Bisa. Atau ada beberapa pilihan lain yaitu di situ ada classical dan non classical. Yang classical bisa workshop, BIMTEK, seminar, diklat gitu ya dan lain-lain. Yang non classical itu bisa e-learning, mentoring atau coaching dan lain-lain gitu ya. Itu hanya sebagai contoh aja atau metode saja supaya agar kita yang mau berubah menjadi profesional ya kita mulai berpikir apa nih yang bisa saya lakukan untuk mengupgrade diri saya ini apa gitu ya. Jadi mungkin 3 hal ini mungkin bisa mulai kita pikirkan ya. Mungkin bisa kita adakan workshop di gereja, pelatihan bagaimana menjadi aser yang baik, bagaimana menjadi song leader yang baik, bagaimana menjadi worship leader yang baik, bagaimana menjadi pemain musik yang baik, bagaimana menjadi pengkhotbah yang baik gitu ya. Bisa, kita selenggarakan itu bisa. Workshop itu bisa, diklat itu bisa, atau belajar secara e-learning ya, secara online bisa juga dengan mentoring, coaching. Sekarang kan zaman itu sudah sangat canggih ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin beberapa waktu lalu juga diumumkan Bapak Yusua di grup bahwa kami mengikuti pelatihan materi untuk kaum pria itu pun diselenggarakan secara online. Pengajarnya ada di Solo, yang diajar saya ada di Jakarta, ada bapak-bapak yang lain, ada yang di NTT, ada yang di Jawa Timur, di Pekanbaru, di mana-mana gitu ya. Semuanya online lewat Zoom. Bisa nggak? Bisa. Jadi ini tinggal kemauan kita. Mau nggak kita menjadi profesional? Mau nggak kita upgrade diri kita menjadi profesional? Yang dulunya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Mau nggak? Itu yang kuncinya ada di situ sebenarnya. Mau nggak kita? Mau nggak kita sama seperti hamba yang 5 talenta atau hamba 2 talenta itu yang mau ketika
dia memperoleh tanggung jawab itu dengan integritasnya, dengan skill-nya, dia mengupayakan uang itu dan akhirnya menjadi hasil yang luar biasa. Yang 5 talenta menjadi bertambah 5 talenta lagi menjadi 10 talenta, yang 2 talenta bertambah 2 talenta lagi menjadi 4 talenta. Begitupun kita, kita harus mengupgrade diri kita menjadi hamba-hamba pelayan-pelayan yang profesional gitu ya. Dan ini salah cara-caranya ada di sini. Terserah Bapak Ibu Saudara mau menempuh yang mana gitu ya. Tidak ada batasan, saya tidak juga harus yang ini enggak. Tiap-tiap orang mungkin punya waktu dan kesempatannya sendiri-sendiri gitu ya. Untuk mereka yang sempat untuk pendidikan formal, untuk kuliah lagi ya haleluya puji Tuhan, tapi yang hanya untuk diklat, untuk workshop ya haleluya, untuk learning atau mentoring yang semua endingnya adalah agar kita menjadi profesional, agar kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang profesional. Bukan yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi yang profesional, yang baik gitu ya. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, pelayanan juga di gereja hari-hari ini itu semua berlomba-lomba gitu ya. Saya pun melihat ini sebagai hal yang positif. Meskipun mungkin oke lah di beberapa gereja ada pengajarannya yang enggak oke karena enggak sesuai firman, karena eksegesanya juga enggak oke, enggak bagus gitu ya, penafsirannya juga kemana-mana. Tetapi kita lihat di sisi lain dia juga berusaha untuk upgrade diri gitu ya. Karena mereka mulai dengan pujiannya, alat musiknya, sound systemnya, semua mereka mencoba berlomba-lomba untuk menjadi profesional gitu ya. Ini hal yang baik yang sebenarnya kita bisa belajar. Yang tidak baik ya jangan kita tiru, tetapi yang baik kita bisa melihatnya dan kita bisa memodifikasinya. ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu, supaya itu juga bisa meningkatkan profesionalitas kita sebagai pelayan Tuhan, terutama di GBIS Baladewa gitu ya. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena bagi beberapa orang gitu ya, kalau dia tidak segera mengupgrade diri gitu ya, bahkan mungkin bagi kita semua juga, kalau dia nggak mengupgrade diri ya artinya dia stuck di situ. Dan sebenarnya kekristenan itu kalau ada seorang teolog itu menggambarkannya sebagai eh, kita ini sebuah bola salju yang menggelinding ke atas. Kekristenan itu seperti itu. Jadi ketika dia berhenti, sebenarnya dia nggak berhenti. Dia sebenarnya sedang menggelinding ke bawah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Itulah kekristenan gitu ya. Kita nggak bisa berhenti. Ketika kita berhenti untuk berkembang, kita berhenti untuk bertumbuh, artinya kita mati. Jadi sebenarnya seperti gambaran hamba yang 1 talenta. Ketika dia tidak berkembang, dia nggak bertumbuh, dia nggak profesional, endingnya kemana? Ya mati. Ini yang mau digambarkan oleh firman Tuhan. Itulah kerajaan surga itu seperti itu. Kita harus profesional, harus mau adaptif, harus mau berubah terus mengikuti perkembangan zaman, harus mau mengeluarkan effort gitu ya, mau mengeluarkan tenaga untuk kita tetap melayani dengan konteks-konteks kita yang kita alami sekarang, tetap dalam koridor profesionalisme gitu ya. Ya, ini yang dimau firman Tuhan, dan amanat khotbah kita pada sore hari ini adalah jadi kita harus melatih diri kita dengan baik agar kita menjadi pelayan Tuhan yang profesional. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting untuk kita lakukan. Kita terus melatih diri kita dengan baik ya, entah itu tadi dengan pendidikan formal, entah dengan workshop, entah dengan learning, mentoring, coaching, apapun itu, supaya melatih diri kita lebih baik lagi, lebih profesional lagi dalam melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak berubah, kita tidak adaptif, kita tidak profesional, ya artinya kita secara kekristenan kita mati. Sama seperti yang dialami oleh hamba yang memiliki 1 talenta tadi. Maka mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kita terus melatih diri kita dengan baik, dengan segala yang bisa kita
lakukan gitu ya, agar kita menjadi pelayan Tuhan yang profesional. Mari bersama-sama kita ambil saat teduh, Bapak Ibu Saudara. Kita ambil saat teduh bersama, kita merenungkan, kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah menjadi pelayan Tuhan yang profesional? Haleluya Yesus. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini Bapa. Kiranya Tuhan tanamkan dalam hati kami, hati yang mau dibentuk Tuhan, seturut kehendak Tuhan, supaya kami hari demi hari semakin sempurna sama seperti-Mu Yesus, yang adalah sempurna. Kami percaya Bapa, Tuhan taruh kerinduan di dalam hati kami untuk kami mau mengembangkan diri kami Tuhan, agar kami menjadi pelayan-pelayan yang profesional, entah berapapun usia kami pada sore hari ini Bapa. Tetapi kami percaya
bahwa pendidikan itu seumur hidup, bahwa pertumbuhan itu adalah seumur hidup kami Tuhan, supaya kami terus rindu untuk boleh diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan, dengan potensi-potensi Tuhan, untuk melayani Tuhan secara profesional. Kami percaya Bapa, kiranya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan untuk kami boleh mengembangkan diri kami. Kami percaya karena Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau memberi yang terbaik di dalam setiap pelayanan kami Tuhan, agar kami juga menjadi pelayan-pelayan profesional, pelayan-pelayan yang baik, yang melayani Tuhan dengan seluruh kemampuan kami, dengan seluruh potensi kami, dan semuanya kami maksimalkan untuk memuliakan namamu Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Bapa, biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kami, Tuhan, untuk kami hari demi hari boleh diperlengkapi dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang profesional. Kiranya Tuhan yang menutup bungkus setiap pelayanan kami ini Tuhan, dan juga ampuni setiap kesalahan kami Tuhan yang mungkin hari-hari kemarin Bapa kami melayani dengan cara yang biasa-biasa saja. Kami melayani dengan rutinitas yang biasa-biasa saja. Tetapi mulai sore hari ini, kami mau mengembangkan diri kami mau mengoptimalkan potensi kami untuk melayani Tuhan dengan profesional, dengan baik, untuk memuliakan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan izinkan Tuhan untuk kami boleh menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.